Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Proyek Mulai Dari Nol. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat amplop pada aplikasi Microsoft Word. Langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi Microsoft Word. Kita buat dokumen baru. Selanjutnya setelah aplikasi Microsoft Word terbuka, kita klik tab My Link. Kemudian kita pilih perintah kerja Envelopes di grup kreasi, atau kita pilih perintah kerja Start Mail Merge di grup Start Mail Merge. Kemudian kita pilih perintah Envelopes. Jadi perintah envelopes yang ada di Start Mail Merge dengan perintah envelope yang ada di grup kreasi itu sama. Jadi kita pilih salah satunya. Misalnya yang saya gunakan yang perintah kerja di Start Mail Merge. Kita klik kiri. Selanjutnya muncul kotak dialog seperti yang tampak pada video ini. Pada kotak dialog ini kita bisa memilih jenis amplop yang hendak kita buat di perintah kerja envelope size. Di sini disediakan beberapa jenis ukuran amplop, tapi yang kita gunakan kali ini yaitu size 10. Selanjutnya kita klik tombol OK. Pada lembar kerja amplop di bagian bawah terdapat text box area pengetikan yang tidak nampak atau tersembunyi. Kita klik bagian bawah untuk memunculkan. Untuk sementara text box atau area pengetikan ini kita hapus, kita klik garisnya. Kemudian kita tekan tombol delete pada keyboard. Selanjutnya kita mulai pengetikan. Terlebih dahulu kita ketik kop suratnya. Misalnya yang kita buat adalah kop surat OSIS. Jadi kita ketik organisasi siswa intra sekolah atau OSIS, enter. Kemudian nama sekolah SMK Negeri 1 Proyek, enter. Dinas Pendidikan. Selanjutnya provinsi Sulawesi Selatan, enter. Berikutnya kita ketik juga alamat atau sekretariatnya. Sekretariat Jalan Taman Halusinasi nomor 1, Desa Maya, Kecamatan Impian, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulsel. Selanjutnya setelah selesai pengetikan, kita ubah jenis font dan ukuran fontnya. Misalnya yang nama organisasi kita ubah. Kita kembali ke tab Home, kemudian pilih perintah kerja jenis font. Kemudian kita tentukan jenis fontnya, misalnya menggunakan Broadway. Kita ubah juga ukurannya, misalnya kita gunakan 12. Selanjutnya nama sekolah juga kita ubah. Usahakan berbeda jenis fontnya. Kita gunakan Arial Black. Kita ubah ukurannya, kita gunakan 12. Berikutnya dinas pendidikan juga kita ubah jenis fontnya, kita gunakan Bernard. Kemudian ubah ukuran fontnya, misalnya 14. Selanjutnya sekretariat atau alamatnya kita ubah juga jenis fontnya, misalnya kita gunakan Arabic type. Kemudian kita ubah ukurannya misalnya 11. Setelah itu kita ubah spasinya, kita blok seluruhnya. Kemudian kita ubah spasi, kita gunakan 1. Kemudian agar kerapatan antar spasi atau antar paragrafnya tidak terlalu lebar, maka kita harus setting kerapatannya dengan mengklik kanan. Kemudian pilih perintah paragraf. Muncul kotak dialog. Pada perintah spacing, before gunakan 0 pt dan after juga gunakan 0 pt. Setelah selesai kita klik tombol OK.
Berikutnya kita ubah posisi paragrafnya, kita gunakan center. Selanjutnya kita sisipkan logo sekolah dan logo OSIS. Jadi kita buka file Explore, kita cari lokasi penyimpanan logo sekolah dan logo OSIS. Kemudian kita klik kanan, pilih perintah kerja copy. Selanjutnya kita buka kembali lembar kerja kita. Kemudian di lembar kerja kita klik kanan, kemudian pilih perintah paste. Kita klik gambar atau logo yang sudah disisipkan. Kita ubah layoutnya, kita pilih in front of text. Berikutnya kita atur posisinya, kita tempatkan sesuai yang kita kehendaki. Kemudian kita perkecil ukurannya. Berikutnya kita sisipkan logo OSIS. Kita gunakan cara yang kedua untuk menyisipkan gambar ke dalam lembar kerja. Kita pilih tab insert, kemudian pilih perintah kerja picture, pilih this device, lalu cari lokasi penyimpanan gambar atau logo yang ingin disisipkan. Misalnya di folder download, kita pilih logo tersebut, kemudian kita klik kiri tombol insert. Selanjutnya kita ubah layoutnya, kita gunakan in front of text, kita perkecil ukurannya, kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan logo yang pertama atau logo sekolah. Selanjutnya kita atur posisinya. Setelah kita selesai menyisipkan semua logo, langkah selanjutnya yaitu menyisipkan garis di bawah teks. Kita klik kembali tab insert, kemudian pilih perintah shapes, kemudian pilih lines. Selanjutnya kita buat garis di bawah teks. Kita klik kiri dan tahan, kita drag atau arahkan kursor sampai ukuran yang kita inginkan. Jangan lupa tekan shift di keyboard agar garisnya tetap lurus. Berikutnya kita ubah warna dan ketebalan garis. Kita pilih perintah shape outline, kemudian pilih warna hitam. Berikutnya kita ubah ketebalannya, pilih kembali perintah kerja shape outline, kemudian pilih perintah weight. Kemudian kita gunakan ketebalan misalnya 1 pt. Kemudian kita atur posisinya. Berikutnya kita gandakan garis tersebut dengan menekan di keyboard Ctrl tambah D. Selanjutnya garis yang kedua kita atur sejajar dengan garis pertama. Kemudian ketebalannya kita ubah. Kita klik kembali perintah kerja shape outline, kemudian pilih perintah weight, kemudian kita gunakan 3/4 pt. Jika kita tidak ingin terlalu repot untuk membuat kop surat secara manual seperti ini, maka gunakan kop surat yang sudah jadi dalam bentuk gambar. Kita hapus terlebih dahulu kop surat yang ada. Kemudian kita sisipkan kop surat yang sudah jadi atau kop surat dalam bentuk atau dalam format gambar. Kita klik tab insert, kemudian pilih perintah picture, kemudian pilih this device, lalu muncul kotak dialog. Kita cari lokasi penyimpanan kop surat yang hendak kita sisipkan. Misalnya di folder download, kemudian kita pilih kop surat tersebut, lalu kita klik tombol insert. Setelah kop surat berhasil kita sisipkan, lalu kita ubah layoutnya. Kita pilih in front of text. Kemudian kita atur posisi kop surat tersebut biar terlihat centering. Langkah selanjutnya yaitu kita mulai mengetik misalnya nomor suratnya.
kita atur terlebih dahulu spasinya. Misalnya kita gunakan spasi 1, kemudian kita gunakan font Times New Roman ukuran 12. Selanjutnya kita ketik nomor, misalnya setelah itu kita ketik nama dan alamat pihak yang ditujukan. Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita enter sampai di lokasi yang kita kehendaki. Kemudian kita atur posisi leave indent-nya. Kita geser ke kanan, misalnya di sini. Kemudian kita ketik misalnya kepada enter yang terhormat. Biasanya ada nama pihak yang ditujukan terlalu panjang dan memuat 2 baris. Agar terlihat lurus hasilnya, maka kita harus setting. Caranya adalah kita gunakan Lift Tab yang simbol menghadap ke kanan. Kemudian kita tempatkan di sini. Kemudian kita arahkan kursor ke bagian hanging indent yang bagian segitiga ke atas, bukan yang bentuk kotak bagian bawah leave indent. Kemudian kita klik, lalu kita geser dan tempatkan sesuai dengan leave tab-nya. Setelah kita atur seperti ini, kita tekan tombol tab pada keyboard. Lalu kita mulai mengetik misalnya Kepala Dinas Pendidikan spasi Kabupaten Baru. Maka hasilnya seperti ini, akan lurus. Beda jika kita tidak menggunakan pengaturan yang seperti kita setting tadi. Kemudian kita enter, kita ketik di, kemudian alamatnya misalnya di Baru. Ini cara yang pertama untuk mengetik nama dan alamat pihak yang ditujukan. Selanjutnya cara yang kedua, kita hapus terlebih dahulu. Untuk cara yang kedua, kita klik tab Insert, kemudian pilih Perintah Shapes, kemudian pilih Text Box. Kemudian kita buat text box-nya di lembar kerja amplop. Selanjutnya text box ini kita atur posisinya. Kita geser ke sebelah kanan. Berikutnya kita klik kanan pada garis text box, kemudian pilih perintah edit text. Nah, selanjutnya kita ubah pengaturan font dan ukuran fontnya. Kita klik kembali tab home, kemudian pilih font Times New Roman ukuran 12. Kemudian kita atur perataannya juga rata kiri kanan. Kemudian pilih spasi 1,0. Kemudian kita klik kanan, kita atur kerapatan antar paragraf atau antar spasinya. Kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih before 0 pt, after juga 0 pt. Selanjutnya klik tombol OK. Lalu kita mulai mengetik misalnya kepada enter yang terhormat titik. Selanjutnya kita setting kembali seperti yang tadi. Kita buat leave indent di sini. Selanjutnya kita atur hanging indent-nya sesuai dengan posisi leave indent. Setelah itu kita mulai mengetik kembali. Kita tekan tombol tab pada keyboard. Misalnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baru. Enter kembali, misalnya di, kemudian enter. Kita perbesar kotak text boxnya, kemudian misalnya alamatnya di Baru. Selanjutnya text box ini kita bisa perkecil atau perbesar. Misalnya kita perkecil seperti ini. Kemudian kita arahkan atau kita geser lagi ke samping kanan. Kemudian jika kita ingin memodifikasi garis text box ini, misalnya untuk menghilangkan garis text boxnya atau
mengubah warna text boxnya, kita klik garis text box, kemudian kita klik tab format, kemudian pilih perintah save outline. Kemudian untuk mengubah warnanya, warna garisnya, di sini ada beberapa warna yang diberikan, kita pilih salah satunya. Tapi jika kita menginginkan dihilangkan garisnya, kita pilih no outline. Kita coba lihat hasilnya dengan mengklik print preview. Seperti ini hasilnya sebelum kita cetak. Demikian video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.